Pada pagi 5 Oktober 1965, Jakarta masih berguncang oleh kabar pembunuhan 7 jenderal. Mayat mereka baru ditemukan di lubang buaya, dan suasana politik mendidih. Di balik layar, jauh dari sorotan publik, sebuah telegram meluncur dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menuju Washington. Isinya tegas, bahkan dingin. Inilah saat yang tepat untuk mengenyahkan komunisme dari Indonesia. Namun bantuan harus secara diam-diam. Army now has opportunity to move against PKI if it act quickly. Momentum is now at peak with discovery of bodies of moderate army leaders. In short, it's now or never. Pengirimnya adalah Marshall Green, Duta Besar AS di Indonesia. Bukan sekadar laporan situasi, telegram nomor 868 ini adalah peta jalan operasi bagaimana AS melalui CIA seharusnya mendukung gerakan militer anti-PKI tanpa meninggalkan sidik jari keterlibatan mereka. Kalau Anda pikir G30S murni konflik internal, tonton video ini sampai habis. Klik tombol subscribe sekarang, karena di sini kita membedah sejarah tanpa sensor. Instruksi rahasia dari Washington ke Kostrad. Telegram Marshall Green pada 5 Oktober 1965 bukan sekadar catatan diplomatik. Ia adalah cetak biru operasi politik, militer, dan psikologis yang kemudian dijalankan secara sistematis di Indonesia. 3 poin utamanya menggambarkan metode klasik operasi intelijen dalam konteks perang dingin. 1. Hindari keterlibatan terang-terangan. AS sadar bahwa intervensi terbuka akan memicu resistensi nasionalis dan bisa menjadi bumerang di tengah sentimen anti-imperialis yang masih kuat pasca konferensi Asia-Afrika. Oleh karena itu, Green menekankan perlunya plausible deniability, strategi agar keterlibatan mereka bisa selalu dibantah. Di balik layar, agen-agen CIA tetap bergerak, mengatur aliran informasi, logistik, dan dukungan, tetapi tanpa meninggalkan bukti langsung yang dapat mengaitkan mereka dengan operasi anti-PKI. 2. Dekati tokoh kunci ABRI, tawarkan bantuan tanpa terlihat. Nama yang disebut Green, Jenderal A.H. Nasution dan Mayor Jenderal Soeharto, bukan pilihan acak. Nasution adalah tokoh berpengaruh di tubuh militer dengan reputasi anti-komunis yang sudah teruji. Sementara Soeharto, sebagai Panglima Kostrad, memiliki kendali operasional dan jaringan komando yang fleksibel. Instruksi ini bukan sekadar mendekati, melainkan membangun jalur komunikasi khusus untuk memastikan bahwa setiap langkah militer anti-PKI selaras dengan kepentingan strategis AS. Bantuan yang dimaksud bisa berupa informasi intelijen, dukungan logistik, bahkan pengamanan diplomatik di kancah internasional. Tetapi semua harus dibungkus seolah-olah merupakan inisiatif murni militer Indonesia. 3. Sebarkan narasi kesalahan dan kebrutalan PKI sebagai prioritas tertinggi. Di mata Green, pertempuran utama ada di ranah opini publik. Mengontrol narasi berarti mengontrol legitimasi. Jika rakyat percaya bahwa PKI adalah dalang tunggal dan biadab dalam peristiwa G30S, maka tindakan militer, seberapapun brutalnya, akan dianggap sebagai pembebasan, bukan penindasan. Instruksi ini membuka jalan bagi kampanye propaganda masif yang kemudian memenuhi koran, radio, dan pamflet dengan cerita horor tentang penyiksaan para jenderal di lubang buaya. Banyak di antaranya diperkuat oleh gambar dan kesaksian yang tidak sepenuhnya diverifikasi, namun efektif menanamkan kebencian di akar rumput. Sederhananya, telegram ini menegaskan bahwa kemenangan melawan PKI harus dimenangkan di 2 medan, senjata di lapangan, dan wacana di benak rakyat. Yang membuat instruksi ini semakin signifikan adalah kenyataan bahwa ia tidak berdiri sendiri. Di hari yang sama, Kedutaan Inggris di Singapura, markas Phoenix Park, mengirim kabel ke London dengan nada dan tujuan serupa. We should have no hesitation in doing what we can surreptitiously to blacken the kindness of the people of Indonesia. Terjemahannya sederhana namun syarat makna strategis. Hitamkan citra PKI sebisa mungkin, secara diam-diam. Kesamaan instruksi dari Washington dan London menunjukkan adanya sinkronisasi strategi blok barat. AS dan Inggris bergerak seirama, meski jalur operasinya berbeda. Inggris memiliki kepentingan menjaga stabilitas di wilayah Asia Tenggara pasca konfrontasi dengan Indonesia terkait Malaysia. Sementara AS berfokus mencegah Indonesia jatuh ke dalam pengaruh Beijing dan Moskow. Dalam konteks itu, penghancuran PKI bukan hanya tujuan taktis, tetapi bagian dari rekayasa ulang peta politik Indonesia. Dari telegram ke operasi lapangan. Tanggal 5 Oktober 1965 menjadi titik krusial.
Hanya beberapa jam setelah telegram Marshall Green terkirim ke Washington dan kabel Phoenix Park mendarat di London, pusat Komando Kostra di Jakarta menjadi arena pertemuan tertutup yang menentukan arah sejarah Indonesia. Jenderal Soeharto, yang baru 3 hari sebelumnya mengambil alih kendali operasional Pasegi 30S, duduk berdampingan dengan Jenderal A. Nasution, dua figur yang secara strategis sudah disebut dalam instruksi rahasia Amerika. Rapat itu bukan sekadar diskusi situasi, melainkan penetapan garis komando untuk melaksanakan penghancuran PKI secara nasional. Menurut catatan Jeffrey Robinson, kebijakan yang lahir dari rapat itu sejalan penuh dengan panduan Washington dan London. Operasi militer harus disertai kampanye propaganda sistematis. Sejak hari-hari pertama, media massa menjadi senjata utama. Surat kabar, radio, dan selebaran menggempur publik dengan cerita-cerita mengerikan tentang lubang buaya, mulai dari kisah mata jenderal dicungkil hingga tubuh mereka dimutilasi, narasi yang menggetarkan emosi rakyat dan membangkitkan amarah tanpa memerlukan verifikasi ketat. Banyak kisah ini, seperti yang kemudian dibuktikan oleh penelitian sejarah dan laporan medis, tidak akurat atau bahkan direkayasa. Namun dalam konteks perang psikologis, akurasi bukanlah prioritas, dampak emosional adalah segalanya. Masyarakat yang ketakutan dan marah akan lebih mudah menerima, bahkan mendukung, tindakan represif militer. Kampanye itu bekerja seperti desainnya. Narasi tunggal, PKI adalah dalang G30S, biadab, dan anti-Pancasila. Penggiringan opini, pembasmian PKI bukan sekadar pembalasan, tetapi kewajiban moral dan nasional. Delegitimasi oposisi, siapapun yang mempertanyakan narasi ini berisiko dicap simpatisan PKI. Bertahun-tahun kemudian, Soeharto secara terbuka mengakui prioritas pribadinya pada masa itu. Dalam pikiran, ucapan, dan tindakan saya, ia menulis, "Sejak menyaksikan apa yang didapat di lubang buaya, kegiatan saya yang utama adalah menghancurkan PKI, menumpas perlawanan mereka di mana-mana, di ibu kota, di daerah-daerah, dan di pegunungan tempat pelarian mereka." Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa penghancuran PKI bukan sekadar misi keamanan, tetapi sebuah agenda politik besar yang dijalankan dengan intensitas penuh, memanfaatkan narasi kejaman lubang buaya sebagai justifikasi moral. Dalam perspektif intelijen, inilah titik di mana teori berubah menjadi praktik. Instruksi rahasia dari dua kekuatan barat diterjemahkan menjadi operasi gabungan, militer di lapangan dan propaganda di udara, yang mengubah lanskap politik Indonesia untuk puluhan tahun ke depan. Propaganda sebagai senjata mematikan. Dokumen rahasia yang kini terungkap menunjukkan bahwa kehancuran PKI bukanlah luapan kemarahan mendadak akibat G30S. Ia adalah hasil dari orkestrasi rapi, koordinasi lintas lembaga, dan pengarahan strategis, sebuah operasi yang memadukan kekuatan senjata dan kekuatan wacana. Di mata perencana operasi, propaganda adalah peluru yang tak kalah mematikan dibanding senapan. Kata kunci dalam telegram Marshall Green, "Spread the story of PKI guilt, treachery, and brutality," bukan sekadar himbauan, tetapi perintah strategis. Kalimat itu adalah blueprint perang psikologis, membentuk persepsi publik sedemikian rupa, sehingga setiap tindakan militer terhadap PKI akan terlihat sah, bahkan terpuji. Propaganda ini dijalankan secara masif dan terstruktur. Media nasional dikendalikan. Surat kabar besar seperti Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda menjadi corong narasi militer, menyiarkan laporan mengerikan tentang penyiksaan para jenderal di lubang buaya. Cerita-cerita visual diperkuat. Foto-foto mayat jenderal dimuat tanpa sensor, dilengkapi deskripsi dramatis, meskipun beberapa detail tidak pernah terbukti secara medis. Selebaran dan siaran radio di daerah. Jaringan Komando Teritorial TNI AD memastikan bahwa cerita ini menjangkau desa-desa, menanamkan rasa takut dan benci terhadap PKI. Penghapusan ruang kritik. Siapapun yang mencoba mempertanyakan narasi resmi segera dicap simpatisan PKI, membuka peluang untuk ditangkap atau dibunuh. Dengan kombinasi ini, masyarakat Indonesia dicekoki gambaran bahwa PKI adalah pengkhianat, pembunuh, dan ancaman eksistensial bangsa. Ketika sebuah kelompok berhasil diposisikan sebagai musuh mutlak yang tak pantas hidup, maka kekerasan terhadapnya tidak hanya dianggap wajar, tetapi dikehendaki. Yang membuat propaganda ini efektif adalah timingnya. Ia diluncurkan ketika publik masih dalam kondisi emosional pasca pembunuhan para jenderal. Dalam keadaan seperti itu, logika dikalahkan oleh amarah, dan informasi yang masuk jarang dipertanyakan. Fakta-fakta ini memunculkan pertanyaan besar yang sampai kini menggantung. Apakah G30S hanyalah percikan awal yang dimanfaatkan oleh kekuatan asing dan militer untuk melakukan rekayasa politik besar-besaran?
Seberapa jauh bantuan yang dijanjikan Marshall Green, baik dalam bentuk intelijen, logistik, maupun strategi komunikasi, mengubah jalannya sejarah Indonesia? Dan pertanyaan yang paling krusial, berapa besar narasi resmi tahun 1965 sebenarnya adalah hasil konstruksi intelijen yang dibungkus sebagai kebenaran sejarah dan diajarkan di sekolah selama puluhan tahun? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar refleksi akademis. Mereka menantang kita untuk membedah ulang salah satu bab tergelap sejarah Indonesia, bukan untuk membela PKI, tetapi untuk memahami bagaimana kebenaran bisa dibentuk, diarahkan, dan digunakan sebagai senjata. Membaca ulang tragedi tahun 1965. Telegram Marshall Green dan kabel kedutaan Inggris bukan sekadar arsip usang. Ia adalah potongan puzzle yang mengubah cara kita melihat sejarah tahun 1965, bahwa di balik tragedi pembantaian ratusan ribu orang yang dituduh PKI, ada operasi geopolitik dengan tujuan yang jauh melampaui batas Indonesia. Tragedi ini, pada akhirnya, bukan hanya soal perang ideologi di dalam negeri, tetapi juga medan pertempuran perang dingin, di mana rakyat Indonesia menjadi korban sekaligus pion. Kalau Anda ingin lebih banyak membongkar arsip dan fakta yang terkubur, klik like, share video ini, dan tulis pendapat Anda di komentar. Jangan lupa subscribe, karena sejarah yang kita pahami hari ini bisa jadi adalah propaganda kemarin.